pagi Mbak Nini, morning. Fitri, sehat? Alhamdulillah. Akhirnya barengan luar berdua kesini, biasa. luar biasa. Juara. Mereka selalu luar biasa. Aduh. Kami semua mengucapkan terima kasih. Sama-sama. Mbak Nini sama Fitri itu usianya beda berapa tahun sih? 11. 11 emang beneran? Ya, bukan 11 bulan ya. Iya nggak mungkin dong. 11 tahun. Alhamdulillah. 11 tahun. Berarti ngomongin adiknya banget ya. Iya dong. Harus banget. Dari mulai dia lahir, dari hamil, dari dia lahir, aku yang ngasih nama, aku yang ngintip-ngintip proses dia melahirkan ya. Dia kelahiran dia tuh. Maksudnya ibunya yang lahir, kan anaknya yang lahir. Iya, dia yang lahir. Mbak Nini yang ngasih nama? Aku yang ngasih nama. Oh. Dong. Karena waktu itu lahirnya kan pas malam lebaran ya. Jadi namanya Fitri. Oke. Kemudian aku tuh suka kalau nama itu dikasih sesuatu yang bermakna itu bersinar, bercahaya gitu ya. Aku kasih nama Dian. Dian. Ya, Fitri Dian. Oh, ada Aslinya, Dian. nama aslinya. Oke. Kemudian belakangnya itu adalah satu bunga yang kita harapkan bisa harum mewangi sepanjang Nusantara. Puspita. Oh. Itu Jadi Fitri Dian Puspita. Puspita. Itu lahirnya malam takbiran. Kalau ini malam satu suro ya. Agak serem ya, agak serem ya. Sobat Ambiar bukan hanya memberikan nama tapi juga banyak memberikan wejangan buat adiknya untuk berkarir di ibu Iya. kota. Kita mau kasih lihat yang satu. Yang satu. Sadar nggak sih bintang tamu kita pagi hari ini tuh mereka yang duduk di sini tuh ini mereka legend semua ya. Keren. Legend. Kita tuh nostalgia dengan karya-karya Nostalgia. mereka beneran loh. Dan yang nonton juga kan pasti happy banget. Mereka adalah ibu-ibu yang lagi nyiapin sarapan. Termasuk mungkin yang kemarin udah cek kolesterol sama gula darah. Jompo banget. Kenapa endingnya harus ngomong gitu? Ya kan jaga kesehatan. Positif ya, positif. Positif. Oke, Mbak Nini katanya diidolakan sama seorang Fitri Karlina. Mbak Nini tuh ke Jakarta dari Banyuwangi itu umur berapa waktu itu? Insya Allah 15 tahun. Umur 15 tahun, berarti Teenage ya. teenager ya udah pindah ke Jakarta. Fitri waktu itu usianya berapa ngelihat Aku Mbak masih Nini? TK. Masih TK. Masih umur 5 tahun. 5 tahun, di usia yang masih begitu muda sekali udah ngelihat Mbak Nini muncul di TV. Di TV. Jadi kita tuh dulu kan TV-nya pakai aki ya. Jadi yang masih aki Emang ada tuh TV nggak ada pakai aki? listrik. Ada. Ada, dicolok aki. Emang ada TV pakai? Tahu. Nggak pernah hidup di zaman dulu. Nggak ada untuk pakainya Patromak. Iya. Tapi TV pakai aki aku baru tahu. Oke, Benerannya nonton Petromak, TV beneran. jadul. TV jadul. Nah, Udah itu kan sekali. dulu tuh ada namanya album Minggu. Nah, itu selalu kita udah nonton nobar tuh di depan TV gitu kan. Terus tiba-tiba itu si akinya habis. Tiba-tiba pluk 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 pluk. Ya. Masya Allah. Padahal Mbak Nini belum tampil. Udah lagi tampil. Makanya kita teriak, oh my God. Setiap ngelihat Mbak Nini tampil di televisi tuh seorang Fitri Karlina tuh ngelihatnya gimana waktu masih muda, waktu masih kecil? Ya, amazed. Nggak nyangka kalau dalam keluarga kita itu ada orang yang terkenal. Emang beneran Mbak waktu itu terkenal? Ya iya dong. Biasa aja. Ih sombong. Siapa yang nggak kenal loh? Maksudnya saya tuh nggak pernah merasa terkenal gitu Oh loh. iya, kan Biasa terkenal itu kan aja. Terkenal loh Mbak. Jadi dulu fun fact-nya ya Aryan pas zaman-zaman lagunya booming pas SD kan suka samen tuh kenaikan kelas. Lagunya aku nyari pakai lagu Mbak loh. Masya Oh iya, beneran. Yang mana? Ya, di Raba-Raba. Beneran. Jadi lu seperti sekarang ini adalah kesalahan guru lu ya? Lagunya kenapa kayak yang lain? Suka kenaikan kelas kan suka perform gitu kan. Tapi maaf ya sekali lagi. Saya nggak GR karena memang waktu itu yang lebih terkenal lagunya daripada yang nyanyi. Enggak, tapi Iya, Mbak benar. Nini kita tuh udah tahu Mbak Nini dari zaman dulu. Cuman ketika Mbak Nini sudah terkenal kemudian ngeliat tumbuh kembangnya seorang Fitri Karlina tuh udah mulai ngerasa ini kayaknya adek gue punya jiwa tampil nih. Oh iya, of tumbuh course. kembang, serasa kayak balita banget Kayaknya ada saya. jiwa tampil juga nih kayaknya. Benar, Ada begitunya. Betul, karena dia dari usia 6 tahun rasanya ya. 5 tahun tuh dia emang sejak saya di sana dia udah bakatnya tuh udah kelihatan ya, udah sering nyanyi. Terus makin saya di Jakarta, makin saya tinggal dia keliling Banyuwangi sama udah dari seperti kampung ke kita kakaknya ya. Ada awalnya. Ada awalnya. Ah. Terus akhirnya saya sama ibu ya, sama mama itu sepakat bahwa udah nanti kalau SMP
lulus SMP langsung SMA-nya di Jakarta aja gitu. Ya udah sesuai amanah ibu, saya boyong Fitri ke Jakarta, tinggal sama saya urusin. Saya cariin sekolah yang bagus, di SMA Negeri 78 unggulan. Oh, kamu 78. Ya Fitri. dong. Oke. 78 juga. Aku juga 78, maaf ya. Oh sama bukan San, nggak apa-apa, adiknya. sombongnya udah mulai keluar ya. Gak apa-apa, pelan-pelan sombongnya naik. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Sekolahnya yang sombong. Gak apa-apa, bukan bagus ya. sayanya. Oke, nah sekolah di situ. Nah, terus dari situ kelas 1, kelas 2 itu udah saya istilahnya udah saya kasih jalan lah dia untuk tampil-tampil di Jakarta gitu ya. Kemudian saya bikinin rekaman juga. Ini perannya besar sekali ya Fitri kalau Mbak ini ya. Produser pertama aku main ini. Berarti awal-awal tampil dipinjemin baju segala macem. Oh semuanya. Semua dari A sampai Z aku yang ngurus. Jadi dari dandanin dia, dari milihin wardrobe, terus milihin konsep video klip dan lain sebagainya. Fitri, Sampai jadi PDJ. jujur mau nanya, kan diurusin Mbak Nini. Potongannya berapa persen dulu sama Fitri? Gak ada ya. Maaf ya. Oh, zero. Iya, alhamdulillah nggak ada. Iya. Nggak ada potongan. Gak ada potongan tapi ada markup. Itu nggak ngerti. Mana bisa markup dong sayang. Kan produsernya sendiri. Iya, jadi gak ada ya. Gimana dong? Namanya keluarga. Manajer banget. Manajer banget. Oke, kita mau kasih lihat ini didikan dari seorang Nini Carlina. Disiplin dan protektif ke adik, Nini Carlina takut adiknya salah pergaulan di industri hiburan. Ya dong. Takut bergaul. Kakak takutnya apa dulu takut? Takutnya apa? Kayaknya berkaca dari diri sendiri kali ya. Oh, itu Sebentar. kalau berkaca pada diri sendiri, aku nggak mau ikut. Guys, lagunya yang jeng jeng jeng. Jeng-jeng-jengnya. Berkaca pada diri sendiri. Kesalahan apa yang pernah dibuat di masa lalu? Kesalahannya sih cukup saya yang tahu ya. Nggak boleh dong diumbar di sini. Oh iya, kan aib nggak boleh di aib. Masa mau dibongkar? Astagfirullah. Astagfirullah. Adik macam apa bilang aib? Emang ada aib yang kita nggak tahu? Kan nggak boleh dibuka-buka. Cuman dia doang yang bisa. Kita nggak tahu loh ada aib. Kita nggak tahu loh. Oh, Fitri. Ini tuh kayak anak-anak yang GT Losiar. Ya Allah Dek, kamu berdosa banget. Nah jadi gitu kakak. Apa ya? Kita nggak Ya tahu loh. ampun. Maksud saya, kan saya sudah nyemplung duluan nih di industri di kota besar gitu ya. Dan saya tahu dong A sampai Z-nya gitu ya. Jadi kayak misalkan hal-hal yang negatif itu kalau kita nggak protek gitu akan sangat gampang sekali kita temuin, dan kalau kita nggak pinter-pinter ngejagain dia itu ya bisa terjerumus gitu kan. Nurut nggak anaknya? Dengan kekuatan sekuat baja akhirnya dia menurut. Jawabannya agak panjang ya, oke. Ya, iya dong. Disiplin banget. Apa sulitnya saat itu? Sulitnya saat itu dia ini adalah model yang orang kepala batu. Maaf ya deh. Sekeras apa contohnya? Contohnya yang bikin kesel. Jadi kepala batu Pokoknya gini, banget jadi sih. dia sebenarnya kepala batunya bukan yang negatif, sebetulnya positif juga. Dalam arti dia itu dari kecil itu dia sudah punya idealisme. Idealisme, Dia sudah punya udah punya gue tuh maunya gue tuh begini gitu. Sementara kakaknya nih yang merasa ya udah lebih tahu, udah lahir duluan 11 tahun sebelum dia dong, ya kan? Lu tahu apa? Gitu. Oh, curhat kan? Pernah berantem nggak sih? Berantem sampai yang kayak Aku gitu? pernah. Kenapa? Aku sampai kabur loh. Serius aku sampai kabur. Pulang ke Banyuwangi? Enggak. Kemana? Mana? Jadi Kemana? Kalian kok kepo sih? Terbang ke Doha, terbang ke Doha. Iya. Mana dong? Ikut suami, Oh, ikut suami. belum. Nonton bola. Pulang ke kabur Caranya kemana? banyak ya. Kabur ke serius aku kabur. Karena aku ngerasa mungkin waktu itu masih jiwa muda banget ya. Kan masih mendidih-didihnya darah ini. Ingin bertualang. Gitu. Ingin berpetualang. Jadi aku cuma pengen ngasih Lagi kayak ngebul. kayak ngasih kayak shock terapi gitu loh. Aku juga bisa kok. Anak gitu muda kan. ngasih shock terapi. Terus akhirnya aku tahu nggak kabur kemana? Kemana? Aku tuh dulu punya asisten kan. Jadi aku tuh nginep di kosannya asisten aku. Dicariin nggak susah banget akunya. Padahal aku di situ-situ Berapa aja. lama ngumpetnya? 1 jam.
Aku tahu kamu terapi apa di kawasan asisten kamu. Terapi ikan kan? Ikan cupang. Mbak Nini sama Fitri, kita mau kasih lihat ini sebagai ungkapan terima kasih dari sang adik untuk kakak tersebut. Alhamdulillah seneng banget lihat senyum merekah dari mbakku tersayang Nini Carlina Real. Ingat dulu waktu pertama kali diajak hijrah ke Jakarta tahun 2003, diajak ke butik sama Mbak Nini dan dibeliin tas di sini. Ya Allah, girangnya nggak ketulungan. Anak endeso baru pertama kali pegang tas mahal. Alhamdulillah sekarang gantian aku bisa belanjakan Mbak Nini sepuas apa yang Mbak Nini minta di butik ini juga. Makasih banyak Mbak Nini atas semua support dan gemblengannya buat aku untuk terus maju. NB, jangan dilihat seberapa besar giftnya, tapi ambil cerita di baliknya. Seorang kakak yang hebat yang berhasil mengantarkan adiknya menuju sukses. Amin ya robbal alamin. Dan yang dibelikan baju kuning ini kan? Di butik. Topinya. Oh topinya. Dulu pertama ke Jakarta dibawa ke butik tuh. Ke butik Di itu. lantai dasar di mall. Aduh kita paham deh tuh merek itu. Masih. Apa? Masih ada sampai sekarang juga. Aduh. Apa itu? Tas Gucci. Oh. Hebat. Tapi sebenarnya Ya. aku juga kan Mbak Nini harusnya tahu dong adiknya gimana, kan adiknya agak tomboy ya gitu. Dikasihnya tasnya yang imut banget gitu kan. Padahal kamu Jiwa kakak. Oh, sesuai sama jiwa kakaknya. pengennya apa, tas gunung apa gimana? Pengennya tuh kalau nggak tas gemblok gitu kan. Tas hiking. Terus akhirnya kemarin bawa Mbak Nini. Tapi aku yakin ini bukan kali pertama. Iya dong. Kali pertama untuk ngajak Mbak Nini pasti udah kesekian kalinya kan? Kalau enggak, misalnya nih kalau nggak sempet belanja bareng, nanti kita kayak by phone nih. Aku habis belanja ini loh, aku habis ini loh. Jadi kita kayak masih kayak anak ciwi-ciwi gitu kan. Aku juga sama lah, aku habis ini gitu. Apa perasaannya ngajak kakak sendiri, Mbak? Yuk ke toko ini, pilih. Ya pastinya aku ngerasa apa yang Mbak Nini kasih selama ini buat aku kayak nggak cukup gitu loh dengan aku cuma ngasih kado itu. Oh itu sudah berharga banget. Jadi kayak apa Thank ya? you. Itu tuh kayak ibaratnya salah satu perhatian kecil aku aja sama Mbak Nini karena yang Mbak Nini kasih buat aku tuh udah ngelebihin itu, bahkan pondasi hidup aku juga Mbak Nini yang bangun. Tapi alhamdulillah bersyukur banget aku bisa ngebayar itu dengan anaknya Mbak Nini yang pertama. Nah itu yang sama ngebangun pondasi kehidupan dia dan karirnya anaknya Mbak Nini si Beryl yang sekarang kerja di Dublin itu dari saya gitu, dari kami. Jadi kayaknya dibilang lunas sih belum, tapi setidaknya aku sudah memberikan effort untuk kayak saling apa ya, ini loh aku ternyata saling mengangkat gitu. Saling sebagai keluarga. Saling support. Ya, kalau boleh cerita sedikit, memang waktu Ananda ini lulus sebagai sarjana teknik mesin tuh saat itu dia kebingungan mau cari kerja ya. Kemudian alhamdulillah dia kan passionnya di otomotif gitu. Tapi ternyata udah ngelamar kesana kesini memang nggak kesampaian gitu ya. Terus saya coba untuk nitipin ke Fitri yang suaminya kan pilot ya gitu. Dan qadarullah selama 5 tahun akhirnya dia mengabdi di salah satu airlines di Indonesia. Dan setelah itu dia tiba-tiba keterima di Irlandia program S2 ya, Aviation Finance, angel ngomongnya. Aviation Finance gitu. Nah terus sampai akhirnya kerja di sana dan ketika dia lulus, tahu nggak? Yang datang bukan emaknya tapi tantenya. Jadi waktu wisuda tuh tantenya yang bela-belain datang ke sana karena Dublin. dengan segala keterbatasan saya, kalau ke sana modalnya gede, Cin. Kan kalau saya pakai tiket ID ya. Lumayan ya dari Lumayan suami. dong. Oh, sama kayak Karen sarjana teknik mesin, dia juga teknik mesin, Iya. mesin jahit.
Terus itu juga luar akhirnya biasa. kerja di sana Kak. Kerja di sana. Di Jerman sekarang. Irlandia. Irlandia. Oh Irlandia. Sobat Ambiar. Sebelahan sama London ya. Iya. Ada kampung aku tempat Cianjur. Britain ya. Tapi Mbak Nini, ini kita sekarang mau ke Mbak Nini yang kita tahu ya karyanya bersama dengan musisi legend lainnya Dul Sumbang. Oh, ini juga lagunya akan selalu dikenang. Kita mau kasih lihat nostalgia dulu sebentar ya. Itu nggak ada. Semua loh. Itu acara kapan itu? Jadi itu acara kombinasi ya, kombinasi video kompilasi antara waktu acara nikahan anaknya Kang Dul yang bungsu sama acara kemarin santunan yatim waktu Oke. Ramadan kemarin. Tapi kita fokusnya ini anak-anak kecil, anak-anak muda, justru mereka hafal lagu-lagunya. Ngelihatnya tuh gimana? Itulah dia, ada satu event ya kemarin di Ramadan itu yang membuat saya benar-benar yang sampai nggak kuat untuk nyanyi ya. Karena benar-benar saya surprise gitu, seorang Nini Carlina yang saat itu saya sudah memutuskan untuk berhenti dari industri sebetulnya. Saya sudah memutuskan untuk pensiun karena memang saya dituntut oleh suami untuk fokus ke keluarga gitu ya. Ternyata hari itu ya di pertengahan bulan Ramadan kemarin, saya diundang di satu acara santunan anak yatim yang menghadirkan sekitar 2.500 yatim, yatu, dan duafa. Begitu saya tampil, begitu sound lagu ini nyala, itu bener-bener yang dari ujung sampai ujung tuh, wah Apa gitu. rasanya? Subhanallah, saya sampai kayak nggak sadar gitu ya. Kayak badan tuh kayak udah nggak kerasa Layang. lagi, kayak udah nggak napak di bumi gitu teh. Itu bener-bener yang sampai jantung saya pun saya pegang tuh kayak dia mau loncat tapi saya gini kontrol. Aku masih hidup gak ya? Aku bener Masih di sini gitu. kok. Itu bener-bener yang ya Allah ternyata segala sesuatu Ragu. yang di pikiran kita itu buruk awalnya gitu ya. Waktu itu saya bener-bener yang kayak yang ya sudahlah saya nerima keadaan aja deh gitu. Saya jadi ibu rumah tangga aja deh gitu ya. Fitri lah yang paling tahu. Terus ternyata qadarullah ya, kalau Allah sudah berkehendak, saya tidak tahu itu datangnya dari mana tuh seluruh undangan hari itu nyanyi semua lagu Rindu Aku Rindu Kamu. Gak pernah Wasilahnya sih sepertinya kayak dari medsos ya, dari media sosial yang lagi memang lagu-lagunya lagi boom gitu. Ini yang itulah dibilang dia. sama lagunya Tedesi namanya Takdir, ya kan? Ini yang namanya iya benar. Takdir yang baik ya. Memangnya tak- Baik Sobat Ambiar, kita kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar.